Video penampakan kaki di tengah sawah. Balik lagi ke tahun 2020. Nah, waktu itu beredar sebuah video yang sangat creepy. Jadi ada penampakan kaki yang muncul di tengah jalan di sawah. Dan sosoknya itu diem-diem baik, kesorot lampu motor. Nah, jadi waktu itu diceritakan ada dua orang pria yang lagi pulang mancing. Pas lewat jalan itu ya kan, tahu-tahu nongol tuh penampakan kaki. Dan langsung direkam. Belum aja lah penampakan guys gitu kira-kira. Penampakan cok. Oh si kira ini kali. Allah. Allah. Cok putar balik aja cok. Tengah sawah ya, bajirut mulai mancing madur yang ini. Awalnya mereka ini gak menyangka bakal ditampakin sosok menyeramkan itu. Apalagi ngerinya sosok itu cuma kelihatan bagian kakinya doang. Bagian badan ke atas kagak ada, kagak nampak. Tapi sayangnya gak diketahui guys, lokasinya itu ada di mana. Ini ngingetin kita sama Fresno Nightcrawler, makhluk dari Fresno, California yang pernah kita bahas guys. Tapi ini kayaknya bukan penampakan setan ya, atau sosok hantu yang cuma kaki doang. Ini tuh cuma manekin doang gak sih? Soalnya itu ada yang komen begitu guys. Ada yang bilang kalau itu cuma manekin doang yang sengaja ditaruh di tengah jalan. Pakai celana jeans ya, iya kan? Kalau kita jeans. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Apakah penampakannya ini real, fake, atau mungkin cuma manekin doang? Langsung komen. Penampakan setan pertama di dunia AI. Bayangin guys, kalau mesin yang cuma kumpulan kode ternyata bisa nyimpen wujud mimpi buruk. Nah kenalin nih, namanya Loak, anomali paling menyeramkan yang lahir dari AI. Nah kisah ini dimulai di tahun 2022. Jadi waktu itu ada seorang user Twitter atau X yang bernama @supercomposite yang dia ini iseng menggunakan fitur negative prompt, sebuah fitur yang nyuruh AI bikin kebalikan dari apa yang kita ketik. Nah awalnya itu dia ngetik kebalikan dari nama aktor Marlon Brando, tapi yang keluar tuh malah logo atau desain yang aneh, bertuliskan Digita Vintage, bukan Pantek ya, Vintage. Nah karena penasaran, dia masukin lagi tulisan logo itu, atau Digita Vintage -1, dan hasilnya itu mengerikan banget guys. Jadi hasilnya itu adalah sosok wanita tua dengan wajah yang creepy banget, pipinya merah, tatapannya kosong, dengan ekspresi yang demarcated. Pokoknya kalau kita lihat tuh ada kesan uncanny valley-nya. Dan di salah satu gambar itu juga muncul tulisan acak bertuliskan Loak. Dan yang lebih ngerinya lagi, tiap Loak ini digabungin sama gambar wajah kayak kartun, hasilnya selalu dipenuhi darah, penderitaan, dan wajahnya itu pasti ikutan ngintip. Kayak gambar lubang pintu yang satu ini guys. Kayak ngingetin kita sama apa gitu. Nah apakah ini setan internet? Bukan dong. Jadi seperti yang kita tahu kalau komputer itu kan benda mati, dia itu gak punya jiwa apalagi niat buat nakut-nakutin. Nah jadi waktu AI disuruh bikin perintah yang berlawanan, sistemnya itu bingung guys, dan ngacak jutaan pixel secara sembarangan, ngerandom dia sekecekalnya. Dan kebetulan hasil acakannya itu ngebentuk wajah nyeremin, dan otak kita otomatis meresponnya sebagai horor. Jadi ngeliatnya itu langsung serem karena kan bentuknya seperti itu. Tapi ini masih ada perpaduan sama Brandonnya gak sih? Ya, masih ada sedikit wajahnya Brandon yang teracak di sini. Kalau kamu ketemu boneka ini di rumah, apa yang bakal kamu lakuin? Kenalin, ini si Amara, boneka putri dengan gaun pink, tapi wajahnya itu berlubang guys, penuh gigi-gigi yang runcing. Legenda mengatakan Amara bukan mainan, tapi karya seniman gila. Jadi dia dibikin buat makan kebahagiaan, bukan makan sego jagung, tapi makan kebahagiaan. Walaupun dia nggak punya mata, dia tuh bisa tahu guys kalau ada anak yang mendekatinya. Nah kalau malam-malam Amara bakal nyanyi lagu tidur pelan banget. Kalau ada yang denger dan terpancing lihat wajahnya yang bolong, habislah. Mulutnya sih nggak teriak, tapi nyedot kebahagiaan. Pesennya cuma satu, jangan pernah senyum di depan boneka Amara, atau kalau enggak tuh boneka akan marah. Kalau kamu nemu mimpi ini, cepat buang. Ada seorang remaja yang jalan-jalan di hutan yang sepi. Nah di bawah pohon gede, dia menemukan toples kaca yang tergeletak di tanah. Di dalamnya ada mumi peri kecil, badannya kering, sayapnya rapuh. Singkat cerita, malam harinya toples itu seperti bergerak-gerak sendiri. Dan beberapa hari kemudian, kondisi remaja itu drop parah. Badannya itu lemes dan sering mimpi buruk. Sampai suatu malam, toples itu pecah sendiri. Mumi peri itu hilang. Nah paginya, remaja itu ditemukan tergeletak gak berdaya di lantai. Energi hidupnya kayak tersedot
habis. Konon peri itu bukan pajangan, dia cuma butuh inang baru setelah bebas. Berarti tubuhnya si remaja itu